Semangat pagi Digis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semoga semuanya sudah pada sarapan ya. Belum ya, ada yang belum, ada yang sudah. Kebetulan Mbak Niar ya, teman kerja saya, belum sarapan Digis. Kenapa sarapan ini penting? Salah satu manfaat sarapan itu sendiri ya, dia itu bisa sebagai sumber energi. Sebagai ilustrasi Digis, andaikan sebuah kendaraan ya, kita butuh bahan bakar untuk mengembalikan energi kita setelah tidur malam yang panjang. Sehingga apa? Sehingga perut yang kosong itu harus segera diisi Digis. Itu gunanya sarapan. Lanjut lagi pembahasan kemarin ya, mengenai cara mengoptimalkan media sosial untuk bisnis perusahaan kita atau bisnis kita sendiri. Tentunya penyebaran COVID-19 itu memang merubah segalanya Digis ya. Jadi dalam kita berinteraksi antara produk dan customer, supaya dapat bertahan, maka bisnis pun perlu yang namanya atau dia beradaptasi serta mengubah strategi untuk tetap eksis ya, salah satunya melalui digital marketing di media sosial seperti itu Digis. Kenapa hal itu mesti dilakukan? Karena saluran media sosial adalah cara pemasaran dengan biaya rendah Digis. Jadi saya jamin kalau kita menggunakan media sosial itu biaya marketingnya itu jauh lebih rendah daripada kita menggunakan secara konvensional. Tapi walaupun dia berbiaya rendah, namun dapat dipastikan itu efektif ya, bisa membangun kesadaran brand serta interaksi dengan target customer yang kita sudah bidik Digis. Inilah salah satu kunci kenapa kita memilih media sosial. Sebagai contohnya, misalnya kita pilih Facebook atau Instagram. Dari interaksi di Facebook atau Instagram, muaranya kita akan bawa ke WhatsApp Digis. Jadi setelah kita bawa ke WhatsApp, baru kita lakukan interaksi di platform WhatsApp tersebut. Kenapa? Karena customer yang kita bawa di WhatsApp itu sudah berubah dari dingin ke hangat Digis. Tinggal kita poles-poles, kita maintenance sehingga tujuan penjualan kita dapat terwujud.
jangan lupa deh guys, kita perlu menetapkan segmen pasar atau audiens terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu merupakan fondasi awal ya guys ya, dalam menggunakan media sosial untuk bisnis perusahaan kita atau bisnis kita sendiri. Anda dapat meraih mikro target dari audiens yang disasar di guys. Nah, sekali lagi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenali siapa audiens Anda sendiri. Agar apa? Supaya promosi yang berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, misalnya kita menjual rumah second di guys ya. Nah, tentukan dulu targetnya. Misalnya target pasar kita pertama, karena ini berhubungan dengan rumah second, itu bisa laki-laki dan wanita, jadi keduanya di guys. Selanjutnya, kalau dilihat dari faktor usia, saya kira yang relevan itu antara 27 tahun sampai 50 tahun. Itu faktor usia yang relevan dengan penjualan rumah second kita. Selanjutnya lagi ya, mungkin kita targetkan yang sudah berkeluarga ya. Nah, yang keempat di guys, tentunya dia itu sudah mempunyai yang namanya penghasilan, apakah sudah bekerja ataukah dia mempunyai usaha. Nah, yang kelima yang tidak kalah pentingnya, kalau kita menjual rumah second untuk segmen pasar menengah ke bawah, maka kita bisa juga menargetkan sesuai dengan HP yang ada, HP yang ada di calon customer. Misalnya dia itu menggunakan HP berbasis Android kalau menengah ke bawah. Sebaliknya, bila kita menargetkan penjualan rumah second menengah ke atas, maka kita bisa menargetkan pengguna HP berbasis iOS ya, seperti itu di guys. Jadi kita mesti menargetkan segmen pasar terlebih dahulu. Oleh karena itu, langkah selanjutnya kita perlu melakukan analisis mengenai data audiens yang sudah ada pada media sosial tertentu. Kalau dalam menganalisa, bisa melakukan kompilasi audiens ya, misalnya antara satu plafon media sosial dengan media sosial lainnya. Contohnya di guys ya, kita lihat atau kita bandingkan Facebook dengan TikTok ya. Lihat ya di guys ya, mana media sosial yang bisa berhasil menjaring lebih banyak audiens sehingga akan menjadi pelanggan kita.
Nah, setelah kita mendapatkan datanya, maka fokuslah pada media sosial tersebut dan kembangkan jaringan yang semakin luas di media sosial yang sudah terbukti mampu mengangkat brand dan produk kita. Nah, tetapi kalau saya pribadi sih lebih memilih media sosial Facebook untuk melakukan marketing produk. Kenapa? Karena pada Facebook kita bisa menerapkan yang namanya AdSense atau promo berbayar sesuai dengan target pangsa pasar kita yang telah diinginkan. Nah, yakin bahwa suatu produk tidak bisa kita tawarkan secara general atau ke semua orang. Produk itu mesti kita cari segmen pasarnya. Seperti itu Akhir kata, bisnis Anda bisa menjadi berkembang apabila kita selalu aktif dan berinovasi. Lakukan inovasi produk dan riset pasar untuk menunjang perkembangan bisnis perusahaan Anda atau mungkin bisnis Anda sendiri. Jangan ragu-ragu untuk memunculkan ide-ide baru di bisnis tersebut. Buatlah konten yang bertema out of the box untuk dibagikan melalui media sosial. Pastikan kita membuat timeline yang baik sehingga bisa dibagikan post tersebut secara berkala. Itu aja sharing ini hari. Semangat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.